Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jaya Rama Saputra, NIM 121230063 dari program studi Teknik Biomatika. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait tugas besar pengantaran komputer dan software 2 yang dimana diampu oleh Ibu Indah Sari. Di sini judul tugas saya yaitu penentuan nilai NJOP dan PBB dengan pemodelan kadaster di beberapa provinsi kabupaten di Provinsi Lampung. Baik, langsung saja ke programnya akan saya presentasikan. Oke, baik. Di dalam program C++, yang pertama-tama kita inputkan yaitu include IIStream. Include IIStream ini merupakan perpustakaan dalam sebuah program C++. Kemudian digunakan using namespace std, yaitu berupa buku yang akan diakses dari perpustakaan tersebut. Kemudian di dalam buku tersebut terdapat integer main yang dimana seluruh program yang akan kita jalani terkandung dalam integer main ini. Selanjutnya yaitu di sini terdapat beberapa deklarasi, yaitu deklarasi integer berupa kabupaten, pilihan, luas tanah, luas bangunan, bumi, bangunan, NJP total, NJKP, PBB, cicilan, sisa hutang, opsi usiar, dan RP. Kemudian selanjutnya yaitu deklarasi nama dan deklarasi kabupaten. Untuk deklarasi kabupaten ini merupakan termasuk ke dalam tipe data array yang dimana sudah ditentukan oleh user, yaitu terdapat 6 array yang dimulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dimulai dari Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, hingga ke Metro. Selanjutnya yaitu string kembali ulang untuk nanti di while-nya. Selanjutnya yaitu string klasifikasi ini merupakan matriks berukuran 2 kali 2, yaitu terdapat 2 baris, kemudian 2 kolom. Baris ke satu nilai NJOP, baris kedua nilai NJKP, kemudian kolom pertama yaitu nilai NJOP, kolom kedua yaitu luas bangunan. Selanjutnya yaitu string kategori ini merupakan matriks lagi yang berukuran 1 kali 2, yaitu bangunan perumahan dan bangunan perusahaan. Oke, baik. Yang pertama itu akan tertampil sayout. Selamat datang di program perhitungan nilai PBB dan NJOP. Kemudian sayout kembali beberapa klasifikasi sebagai dasar menentukan nilai PBB suatu bangunan, yaitu kemudian di sini akan tercetak matriks yang telah ditentukan oleh user, yaitu matriks berukuran 2 kali 2 dengan perulangan for, yang dimana I ini merupakan penentu dari indeks baris, kemudian J ini merupakan kolom yang dimana terdapat 2 baris dan 2 kolom, kemudian cout-nya yaitu klasifikasi matriks berukuran 2 kali 2. Selanjutnya yaitu di-cout-kan kembali berupa 2 set n line, yaitu untuk memberikan 2 enter. Kemudian selanjutnya itu kita berikan cout lagi, sedangkan bangunan dapat dikategorikan dalam, yaitu kita gunakan lagi, kita panggil kembali matriks berukuran 1 kali 2 itu matriks kategori yang menggunakan perulangan for, I untuk baris, J untuk kolom. Selanjutnya yaitu di sini terdapat perulangan do while yang dimana aksi dijalankan terlebih dahulu, baru nanti akan dilihat kondisi while-nya seperti apa pada akhir. Apabila while-nya akan ulang sama dengan iya, berarti programnya akan berulang kembali. Selanjutnya yaitu diberikan saya output lagi, yaitu memasukkan nama Anda. Di sini saya menggunakan getLine chin terhadap nama yang dimana sudah dideklarasikan pada variabel string, sudah declare string yaitu nama. Di sini digunakan getLine karena getLine ini untuk mendapatkan beberapa kalimat dalam sekali inputan user. Karena dalam C++ itu dalam declare string ini hanya bisa menampung satu kalimat saja, maka untuk menampung lebih dari satu kalimat digunakan getLine. Selanjutnya diberikan kembali endline untuk memberikan satu enter. Kemudian di sini beberapa sayout seperti sapaan-sapaan, dan kemudian sayout pada 44 ini yaitu kabupaten Anda terletak pada kabupaten, bangunan Anda terletak pada kabupaten apa, maka dapat diakses melalui sini dengan inputan berapa yang akan dipilih oleh user. Selanjutnya itu seinnya terhadap kabupaten yang dimana ini nanti akan berpengaruh terhadap nilai array yang ditentukan, yaitu terhadap kabupaten, kabupaten dikurang 1. Selanjutnya yaitu endline, saat kembali, silakan pilih peruntukan bangunan Anda. Di sini terdapat 2 pilihan yang dapat dipilih oleh user, yaitu ketikkan angka 1 atau angka 2. User tidak perlu mengetikkan perumahan atau perusahaan kembali karena tipe data yang saya inputkan terhadap pilih ini merupakan tipe data integer, makanya perlu angkanya saja. Kemudian apabila pilihan yang dimasukkan ini sama dengan 1, maka akan terakses perumahan. Terima kasih, nama yang sudah diinputkan tadi akan dipanggil ulang. Kemudian Anda memilih bangunan perumahan.
Kemudian di sini terdapat side output berupa penjelasan apa itu luas bumi dan kemudian apa itu luas bangunan. Kemudian di sini terdapat side output berapa luas bumi atau luas lahan Anda. Kemudian user diminta untuk memasukkan berapa luas tanahnya. Kemudian output lagi berapa luas bangunan dalam meter. Kemudian akan diinputkan lagi berapa luas bangunannya. Kemudian dari luas tanah dan luas bangunan yang sudah diinputkan oleh user ini akan berpengaruh terhadap nilai PBB yang ditentukan, yaitu dimulai dari yang pertama yaitu side output terhadap nilai NJOP, yaitu rumus menghitungnya terlampir di layar, yaitu berupa NJOP total bumi plus bangunan, yang dimana pada pertama kali yaitu kita hitung dulu berapa nilai NJOP bumi, kemudian kita hitung NJOP bangunannya berapa sesuai dengan rumus, kemudian nanti yang akan dipanggil hanya satu, yaitu nilai NJOP total penjumlahan dari bumi plus bangunan. Setelah menghitung nilai PBB, maka nanti akan ditentukan berapa nilai NJKP-nya. Rumusnya yaitu 0,4 dikali NJP total dikurang 12 juta, yang dimana 12 juta ini merupakan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah dalam penentuan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya yaitu akan dipanggil kembali oleh total nilai NJKP adalah RP titik-titik-titik sesuai dengan yang sudah dihitung di program. Kemudian nilai PBB-nya di sini yaitu seperti yang ditampilkan di program, rumusnya yaitu PBB 0,5 dibagi 100 dikali NJKP. Maka total bayar PBB-nya yaitu PBB-nya dipanggil ulang, kemudian N-line untuk memberikan enter, kemudian terima kasih nama dipanggil ulang. Kemudian di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Kabupaten kurang satu ini merupakan tipe data array, yang dimana apabila user memasukkan nomor 3 yaitu memilih Lampung Selatan, maka nanti akan dikurang satu yaitu array nomor 2, yang dimana array nomor 2 ini merupakan Lampung Selatan karena array dimulai dari 0, 1, dan 2, maka yang nomor 2 adalah Lampung Selatan. Selanjutnya yaitu total bayar PBB Anda di sini akan dipanggil kembali berapa nilai PBB-nya, kemudian diberikan N-line kembali sebesar 2 enter. Selanjutnya yaitu berapa cicilan Anda dapat membayar cicilan PBB itu melalui dua opsi, yang dimana dapat dibayarkan melalui platform online atau datang langsung ke Pemda setempat. Kemudian cicilan yang dapat dibayar oleh user ini saya tentukan menggunakan while, yang dimana while ini perulangannya I-nya itu sama dengan 1, I-nya akan terus berulang karena I++ sampai I sama dengan lebih kecil dari sama dengan 12. Berarti I sampai 12, yang dimana cicilan ini nanti jumlah total PBB dibagi 12. Maka sisa hutangnya nanti akan terhitung yaitu PBB dikurang cicilan. Nanti akan saya jelaskan kembali pada saat mengeran programnya. Kemudian selanjutnya yaitu selain dengan opsi cicilan yang dibayarkan selama 12 bulan, user juga mempunyai opsi lain dalam membayar pelunasan PBB, yaitu dengan cara beberapa bulan. Contohnya kita tidak mau membayar selama 12 bulan, contohnya hanya 5 bulan, bisa diinputkan melalui opsi user. Kemudian untuk menghitungnya, saya menggunakan for dengan perulangan for. Di sini digunakan untuk pada bulan ke-1, user akan membayarkan sejumlah berapa, kemudian nanti sisanya akan dihitung berapa dengan rumus yang tertampil di sini, kemudian akan berulang kembali untuk bulan kedua dia akan membayar berapa. Oke, baik, langsung saja. Untuk yang ini akan saya langsung run. Contohnya nama saya adalah Jaya Rama. Oke, maka dipanggil kembali, halo Jaya Rama. Di sini maka saya akan memilih yang nomor 3, yaitu Lampung Selatan. Saya akan memilih tipe data perumahan karena yang saya jelaskan pertama kali tadi adalah perumahan. Contohnya di sini bangunan saya yaitu 100, luas tanah saya yaitu 125 meter persegi. Kemudian untuk bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut contohnya yaitu 80 meter. Oke, maka di sini terdapat dihitung NJOP-nya berapa, nilai NJKP-nya berapa, dan ini yang harus saya bayar adalah berapa PBB ini. Total nilai bayar PBB saya selama setahun ini adalah Rp1.190.160. Oke, dipanggil kembali. Terima kasih Jaya Rama. Bangunan Anda berada di Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan ini tadi pemanggilan array yang sudah saya jelaskan. Kemudian total bayar ini sebesar 1 juta ini yang dipanggil ulang dari variabel sini. Kemudian ditentukan kita dapat membayarnya melalui platform online atau datang langsung ke lokasi Pemda setempat dengan pembayaran per bulannya yaitu Rp99.180. Itu apabila kita ingin membayarkan selama 12 bulan. Maka otomatis pada bulan ke-12 sisa hutang kita adalah 0. Kemudian di sini karena mungkin saya ingin melunasi PBB selama 6 bulan atau 4 bulan, karena saya malas datang ke Pemda setempat, saya bisa memasukkan di sini contohnya yaitu 8 bulan. Di sini kan
pembayaran PBB saya adalah 1.190.000. Maka pada bulan ke-1 saya akan membayar sebesar contohnya 200.000. Maka sisanya adalah 990.000. Ini didapatkan dari pengurangan. Kemudian pada bulan kedua saya membayar 175.000. Pada bulan ketiga dilanjutkan sebesar 230.000. Kemudian pada bulan keempat yaitu 125.000. Pada bulan kelima contohnya 100.000. Pada bulan ke-6 saya membayar 120.000. Kemudian pada bulan ke-7 saya membayar 200.000. Maka otomatis pada bulan ke-8 sisa yang harus saya bayar yaitu sebesar 40.000. Contohnya saya hanya akan membayar 40.000 saja. Maka sisa bayar yang belum saya bayar yaitu sebesar Rp160. Selanjutnya yaitu apakah ingin mengulang program ini, karena dirasa cukup maka saya berhentikan saja. Tidak. Oke, program selesai. Sedangkan untuk else if yang nomor 2 ini sama seperti nomor 1 tadi, yang membedakan yaitu hanya pengalinya pada bumi dan bangunan ini, yaitu 1 juta dikali dengan 3.000. Untuk yang lainnya sama, perulangan yang digunakan, baik itu while, for-nya sama. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.